Tahukah Anda bahwa pasar forex adalah pasar keuangan terbesar di dunia dengan volume lebih dari 7 triliun dolar per hari? Namun pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menggerakkan harga? Apakah trader kecil seperti kita? Atau ada kekuatan besar di balik layar yang menentukan arah market? Setiap kali harga naik atau turun, ada institusi raksasa yang sedang melakukan transaksi dalam jumlah masif. Jika Anda tidak memahami siapa pemain besarnya, Anda hanya akan menjadi penonton dalam permainan mereka. Hari ini kita akan membongkar struktur kekuatan terbesar di pasar forex, dan di akhir video ini, Anda akan melihat market dengan sudut pandang yang berbeda. Sebelum lanjut, pastikan Anda subscribe channel ini agar tidak ketinggalan edukasi forex yang serius. Di puncak struktur pasar forex ada bank sentral. Institusi inilah yang memiliki kekuatan terbesar dalam menggerakkan mata uang. Contohnya seperti Federal Reserve, European Central Bank, Bank of Japan, dan Bank Indonesia. Tugas utama mereka adalah mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas ekonomi, mengontrol inflasi, dan menentukan suku bunga. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, mata uang cenderung menguat karena investor global mencari imbal hasil lebih tinggi. Sebaliknya, ketika suku bunga diturunkan, mata uang cenderung melemah. Satu keputusan kebijakan bisa menggerakkan ribuan pips. Inilah alasan mengapa bank sentral disebut sebagai market mover terbesar. Di bawah bank sentral ada bank komersial besar yang membentuk pasar interbank. Disinilah transaksi dalam jumlah sangat besar terjadi setiap hari. Contohnya seperti JP Morgan Chase, Deutsche Bank, dan HSBC. Mereka menyediakan likuiditas, menentukan harga bid dan ask, serta menjadi penyedia harga utama di pasar. Interbank market adalah lapisan terdalam dari forex. Disinilah spread paling kecil dan volume paling besar terjadi. Retail trader tidak berada di level ini. Kita hanya menerima harga yang sudah dibentuk oleh institusi besar tersebut. Berikutnya adalah hedge fund. Mereka adalah institusi investasi dengan modal sangat besar dan strategi kompleks. Contohnya seperti Bridgewater Associates dan Renaissance Technologies. Hedge fund sering menggunakan pendekatan makroekonomi. Mereka menganalisis inflasi, kebijakan moneter, geopolitik, hingga arus modal global. Ketika hedge fund masuk pasar dengan ukuran posisi besar, volatilitas bisa meningkat drastis. Mereka tidak trading berdasarkan emosi. Mereka trading berdasarkan data, probabilitas, dan perhitungan risiko yang matang. Selain institusi keuangan, perusahaan multinasional juga berperan besar dalam pasar forex. Perusahaan seperti Apple Inc. dan Toyota Motor Corporation harus menukar mata uang untuk kebutuhan ekspor, impor, dan investasi internasional. Transaksi mereka bukan untuk spekulasi, tetapi untuk kebutuhan bisnis. Namun karena volumenya besar, transaksi korporasi tetap menciptakan permintaan dan penawaran yang memengaruhi harga mata uang. Inilah yang disebut sebagai real money flow dalam ekonomi global. Dan terakhir adalah retail trader, trader individu seperti kita. Secara volume, retail trader hanya sekitar 5-10% dari total transaksi global. Kita tidak menentukan harga. Kita hanya mengikuti harga yang sudah dibentuk oleh institusi besar. Itulah mengapa memahami struktur pasar jauh lebih penting daripada sekadar mencari entry. Jika Anda ingin bertahan dan berkembang, Anda harus belajar membaca arah uang besar, bukan melawannya. Seluruh struktur ini menciptakan satu hal penting: likuiditas global. Likuiditas tinggi membuat spread kecil, eksekusi cepat, dan pasar berjalan 24 jam. Namun ketika terjadi krisis atau rilis berita besar, likuiditas bisa mengering. Saat itulah volatilitas melonjak dan banyak trader terjebak. Jika Anda ingin menjadi trader yang serius menghasilkan, pahami dulu siapa pemain besarnya dan bagaimana uang besar bergerak. Subscribe sekarang dan lanjutkan belajar struktur pasar sebelum masuk ke strategi yang lebih dalam.